Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine dari kelas 1 BUMA Agama Buddha Universitas Internasional Batam, program studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya bakal jelasin hal-hal mengenai Hari Raya Katina. Nah, jadi Hari Raya Katina itu jatuh dalam bulan Oktober sampai November, itu biasanya sih pada setiap tahun. Nah, kenapa sih kita harus merayakan Hari Raya Katina? Jadi di Hari Raya Katina ini merupakan hari dimana kita sebagai umat Buddha itu memperingati jasa para anggota Sangha telah melewati masa wasa selama 3 bulan. Nah, jadi pada saat Hari Raya Katina ini kita memberi dana kepada anggota Sangha, bisa berupa jubah, obat-obatan, peralatan mandi, ataupun catu pacaya atau berbentuk uang yang akan digunakan bagi vihara. Nah, jadi di dalam Hari Raya Katina ini merupakan tradisi yang sangat positif. Kenapa disebut tradisi? Karena itu dilakukan tiap tahun dan ini merupakan mengikuti dengan ajaran Sang Buddha. Nah, jadi sangat positif sebagai pelajaran bagaimana umat Buddha itu beramal kepada Sangha. Jadi dalam Hari Raya Katina ini terdapat hubungan timbal balik antara umat Buddha dan anggota Sangha, di mana Sangha itu telah memberi dukungan kepada umat Buddha secara batin dan memberikan pelajaran kepada umat Buddha melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi ini adalah hari di mana kita membalas jasa itu memberi dana kepada anggota Sangha. Nah, jadi dalam tata cara memberi dana kepada anggota Sangha itu tentu saja kita harus berdana dengan penuh cinta kasih pada saat sebelum, ketika, dan setelah berdana. Hati kita dan pikiran kita itu penuh dengan cinta kasih dan belajar melepas tanpa kemelekatan apapun. Karena dengan berdana ini kita juga dapat mempelajari untuk melepas dari segala keinginan nafsu ataupun kemelekatan. Karena dalam ajaran agama Buddha itu, kemelekatan itu adalah sumber dari penderitaan. Nah, terus kenapa sih kalau kita itu berdana kepada anggota Sangha itu di bulan Katina? Nah, sebenarnya itu mau di kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun itu kita bisa berdana, termasuk kepada anggota Sangha. Tapi kenapa sih berdana kepada anggota Sangha itu lebih istimewa gitu di bulan Katina? Dan ini merupakan kesempatan langka karena setahun cuma sekali, ya kan. Jadi ada alasannya, karena persembahan dana tersebut itu dilakukan setelah 3 bulan masa wasa. Nah, masa wasa itu adalah masa berdiam di musim hujan bagi para biku. Dan di India, di mana agama Buddha berasal, musim hujan itu biasanya jatuh sekitar Agustus sampai Oktober. Nah, dari zaman awal berkembangnya agama Buddha, berpergian di musim hujan bisa membuat kita menginjak hewan-hewan kecil dan tunas-tunas tumbuhan, dan juga tidak baik bagi kesehatan tubuh pada para biksu yang berjalan kaki di hutan, kan, ya. Jadi atas pertimbangan tersebut, akhirnya selama 3 bulan musim hujan, para biksu itu berdiam menetap di suatu tempat, sekaligus digunakan tempat untuk melatih secara intensif. Nah, jadi akibat musim hujan itu beberapa jubah biksu itu juga menjadi rusak, kan. Nah, Buddha dengan belas kasihnya itu mempersilahkan para biksu untuk menerima persembahan kain jubah dari para umat berumah tangga. Nah, itulah awal mulanya adanya bulan Katina ini. Nah, kain jubah yang diberikan masih polos berwarna putih, para biksu itu mencelup sendiri dengan pewarna alami sehingga menjadi warna oranye atau kuning. Nah, zaman telah berubah. Masa awal para biksu berhidup berkelana, hidup tanpa rumah. Namun selanjutnya para biksu mendirikan wihara dan arama sebagai tempat melatih diri para biksu. Nah, kehidupan tanpa rumah atau arama ini diwujudkan sebagai rotasi kamar tempat tinggal biksu secara berkala. Nah, pada saat ini juga dukungan yang diberikan umat rumah tangga itu sangat full, ya. Jadi juga membantu kebutuhan sehari-hari biku, namun juga kayak terhadap kebersihan wihara inilah. Jadi inilah awal mulanya dari bulan Katina, dan mengapa berdana dalam bulan Katina itu sangat istimewa.
Dan di bulan Katina ini juga ketika kita berdana itu kita dapat mengumpulkan karma-karma baik kita. Kemudian yang terakhir adalah tata cara berdana kepada anggota sangha pada saat prosesi perayaan Hari Kartina. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu selama SMP saya pernah 3 tahun ikut perayaan Kartina. Terus selama SMA itu saya pernah 2 kali, ini 2 tahun SMA kelas 1 dan kelas 2 itu jadi panitia. Nah pas SMP itu lumayan ramai sih. Jadi biasanya itu prosesinya itu awalnya itu biku masuk ke dalam hall acara ini, baru kita melakukan puja bakti, kemudian melakukan biku memberikan dhamma kepada kita mengenai Hari Kartina. Terus kita juga ada menyanyikan beberapa lagu yang berkaitan dengan Hari Raya Kartina. Jadi biasanya itu pas mau dalam prosesi atau bagian seksi acara pemberian dana itu biasanya kita ada panitia yang jalan masuk ke dalam melakukan Cartu Pacaya. Terus ada juga sebelum itu ada pembacaan Dhammapada juga sih. Nah setelah pembacaan Cartu Pacaya ini habis itu di panitia ini itu mereka membuka kain kuning di depan biku. Jadi kain kuning itu sebagai tempat untuk menaruh dana-dana yang akan kita berikan. Itu sih selama 5 tahun saya mengikuti acara Kartina semuanya begitu. Dan kebetulan pas tahun pertama saya ikut di SMA itu saya sebagai MC. Nah jadi di sana itu saya merasakan semua prosesi acara yang akan dilakukan. Kemudian yang tahun kedua itu saya sebagai yang pembaca Dhammapada. Nah pas kita berdana itu tentu saja kita harus baris secara rapi ya kan. Terus terserah kita mau bawa jubah atau mau membeli obat-obatan atau peralatan mandi ataupun dalam bentuk uang. Nah biasa uang itu kita amplopkan dulu. Habis itu kita bersujud, kita taruh dana yang kita beri itu di depan biku tersebut. Terus kita bersikap anjali atau bernamaskara. Nah itulah biasanya sih prosesi tata cara berdana kepada anggota sangha yang saya lakukan selama 5 tahun ini. Dan pas saya kelas 11 itu tidak ada perayaan Kartina, dan tahun ini juga tidak ada karena semuanya serba online. Dalam proses ketika kita ingin berdana, tentu saja sebelum kita berdana kita harus ikhlas kalau kita itu mau memberi ini. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terus ketika kita berdana itu kita juga harus memberi rasa ikhlas dan melepas. Dan biasanya setiap habis saya melakukan berdana itu langsung kayak perasaannya kayak ringan gitu sih. Nah itulah pengalaman saya mengenai tata cara berdana kepada anggota sangha. Jadi saya akan menjelaskannya berdasarkan pengalaman saya sih biar lebih mudah dimengerti. Sekian, terima kasih telah menonton video ini mengenai Hari Raya Kartina. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Namo Buddhaya.